Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Babe Asli di sini. Kali ini kita bareng sama Pak Mamun, ya, salah satu pemilik sekolah swasta sentra di Tangerang. Ini dia. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Asdin. Gimana, sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, sekarang dalam masa pandemi kayak gini nih Bang. Dalam arti kata banyak orang tua yang pikirannya udah kesono kemari. Yang biasanya tertata 1, 2, 3, 4 sekarang udah 1, 7, 5. Wah, udah berantakan dah. Nah, cuma memang ada yang paling krusial nih Bang, kalau menurut kita nih yang kita lihat, orang tua, terutama orang tua baru, ya. Pak Maman juga udah sering melihat bahwasanya di sekolah ini perlu adanya penyuluhan atau guidance ya pada orang tua, bagaimana untuk menjadi orang tua, terus kemudian tipikal anak tuh kayak gimana. Nah, cuma pertanyaannya sebenarnya kita tuh ada nggak sih Bang guidance menjadi orang tua? Karena kan sekolah kita kagak ada nih belajar jadi orang tua. Gimana Bang? Ya, pada prinsipnya sebenarnya kan kalau menjadi parents itu kan sebuah tuntunan hidup ya, sebuah tuntunan yang sebenarnya akan mengikat seorang laki-laki atau mungkin seorang ibu atau perempuan itu seumur hidup. Karena kalau mereka ketika sudah menikah, terus mereka menjadi parents dari anak-anaknya, maka mereka punya tanggung jawab sampai anak itu meninggal atau sampai dia meninggal. Nah, berarti kan durasi waktunya itu kan panjang. Bukan pada saat mereka aktif saja mengikuti pekerjaan, tapi pada saat mereka sudah pensiun juga mereka punya tanggung jawab sebagai parents juga. Nah, pertanyaannya yang jadi utama, kalau misalkan nih kita nikah, suami istri, punya anak, punya tanggung jawab, kalau cerai? Kalau cerai tetap mereka juga kan nggak ada namanya bekas ayah. Nggak ada anak setelah bapak sama ibunya cerai, mantan ayah, bekas ayahku gitu. Tetap dia menjadi ayah dari anak-anaknya, walaupun anak itu mungkin secara fisik ikut sama ibunya atau mungkin ikut sama neneknya atau siapa. Tetap mereka menjadi parents walaupun mereka bercerai. Kalau ibaratnya ini kan kalau dulu ya waktu pertama nikah, ya kita ada yang namanya penyuluhan di KUA gitu ya. Di sana hanya ya kalau di muslim ya, itu hanya penyuluhannya hanya sekedar kewajiban aja gitu ya, tapi tidak detail. Nah, ketika menjadi seorang bapak nih malah nggak dikasih tahu, cuma ya udah nih tugasnya kalau ntar jadi suami kayak begini, jadi istri begini, kalau berhubungan kayak begini. Nah, tapi kan jadi problemnya kalau udah punya anak nih mau diapain anaknya nih? Nah, ini juga salah satu PR buat kita juga ya. Sebenarnya bukan PR buat para parents di sekitar kita, tapi PR buat para pemerhati pendidikan di seluruh Indonesia bahkan secara umumnya. Karena dalam Islam itu kan dalam Quran itu jelas komprehensif bicara masalah-masalah parenting. Contoh yang dilakukan oleh Luqman, terus contoh yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, juga contoh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, itu tentang parenting banyak sekali, luas sekali. Nah, kenapa itu tidak disampaikan kepada calon-calon parents atau parents yang ada? Nah, ini jadi PR kita, ini sebenarnya tugas buat pemerintah juga ya, edukasi kita. Kenapa nggak sifatnya simultan, bertahap, terus menerus? Ya. Saya appreciate beberapa para pakar pendidikan atau parenting itu dia mengadakan yang namanya sekolah bagi orang tua ya, SPS. Dulu ada Abah Ihsan, dia bikin PSPA, pendidikan sekolah bagi parents. Itu secara bertahap diadakan. Dan yang bagus lagi adalah parenting itu sebenarnya lebih cepat kalau dilakukan dalam bentuk seperti workshop. Ada materi, terus bagaimana mengimplementasikannya, bukan hanya sekedar 2 jam, 3 jam, terus kemudian orang tua hanya dibekali 2 jam, 3 jam, terus kemudian mereka diserahkan ke rumah. Karena sebenarnya parenting lebih tepat gitu ya, seperti workshop 2 hari, 3 hari, bahkan kalau perlu 1 minggu. Masalah ini kan sekarang masih PSBB nih Bang, di mana kondisi offline sangat tidak memungkinkan, sekolahnya masih belum bisa nih. Bicara masalah pendidikan pada saat pandemi ini, memang kita akui bahwa kita tidak lagi bisa bertatap muka, dan mau nggak mau
mau kita mengandalkan dunia digital. Nah, tinggal bagaimana kita berusaha untuk friendly dengan dunia digital tersebut, terus kemudian kita berusaha mencari sebanyak mungkin ilmu-ilmu yang ada di digital. Sudah banyak seminar-seminar buat parents itu dalam seminggu itu bisa 3 kali 4 kali kalau kita mau belajar ya. Kalau kita mau download, dan kalau pun kita tidak bisa ngikuti seminarnya atau webinar itu, pasti mereka ada channel YouTube. Itu bisa. Salah satu ini Pak. Iya. Pak, Smart Parenting oleh Babe Asdin. Ya, jadi pembahasan kali ini Bang mungkin lebih kita spesifik aja sih ya. Maksudnya bagaimana seorang bapak atau ayah ini kan kayak gimana sih perannya di dalam rumah tangga. Banyak yang cuma bilang ya gue mah cukup nafkahin aja udah. Nah, nafkahin ini juga sebenarnya kan banyak makna ya Bang. Ini bisa diceritain Bang? Bicara masalah nafkah atau bicara masalah fitrah dulu ya, sebelum itu kita bicara masalah. Jadi gini, kalau bicara masalah fitrah, berarti kan setiap orang itu sudah diinstal oleh Allah. Laki-laki, perempuan itu sudah diinstal. Dan kalau sudah diinstal, berarti fungsinya itu laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Bahkan mereka sudah diberikan bekal dari instalasi tersebut, model fisiknya itu seperti apa. Laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Laki-laki dia wajib untuk mencari pekerjaan, maka dia harus bukan keras ya, maka dia harus bersikap tegas. Terus juga dia tidak baperan, maksudnya dalam menghadapi berbagai masalah dia harus matang, tenang, wise, bijak, segala macam. Sedangkan perempuan dia lebih banyak untuk mengurusi urusan-urusan kasih sayang dengan anak, maka itu dia diberikan kelembutan dari sisi kulit, terus kemudian dia mampu melahirkan dan lain-lain. Jadi instalasinya itu dari Allah secara fitrah itu sudah diberikan. Nah, kalau secara instalasi sudah diberikan oleh Allah, masing-masing punya peran dan tugas yang berbeda, maka secara fitrah mereka juga punya fungsi yang berbeda. Nah, sayangnya banyak tidak memahami peran dan tugas atau tanggung jawab dari masing-masing seperti itu. Akhirnya muncul salah kaprah. Laki-laki berpikir bahwa dia hanya tanggung jawab saya nyari makan segala macam. Nyari makan udah selesai, mau saya pulang kayak mau kagak itu tugas saya nyari makan. Oke. Itu adalah tugas laki-laki, tapi itu hanyalah bagian dari tugasnya. Tetap tanggung jawab dia terhadap pendidikan anak itu adalah tanggung jawab dia juga. Kenapa? Contoh Nabi Ibrahim. Mana kan? Nabi Ibrahim sebenarnya contohnya sangat menarik. Dia bertanggung jawab terhadap Nabi Ismail itu bukan hanya pada saat Nabi Ismail bayi. Hanya dikisahkan dalam kurban itu Nabi Ismail mau dikurban pada saat banyak dikisahkan Nabi Ismail lahir oleh siapa? Hajar ya. Hajar di bawah pohon kurma, terus kemudian ditinggalkan oleh Ibrahim. Orang banyak mengenang kisah tersebut. Tapi sebenarnya Nabi Ibrahim itu setiap beberapa bulan sekali balik, karena dia punya tugas untuk dakwah, bukan hanya di Mekah, bukan hanya menjaga Masjidil Haram, tapi dia juga harus menjaga Al-Quds. Perjalanan Al-Quds sama Mekah ini kalau kita lihat di Google Maps, kalau menggunakan unta itu sekitar 3 bulan. Menggunakan unta ya sekitar 3 bulan. Al-Quds Mekah, Al-Quds Mekah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, walaupun tuh punya tugas yang banyak, tetap Nabi Ibrahim ini banyak memberikan perhatian kepada Ismail. Bahkan setelah menikah saja, Nabi Ismail itu masih diberikan perhatian kayak gimana? Perhatian contohnya, ketika Nabi Ismail setelah menikah, pada saat dia menikah, Nabi Ibrahim tidak datang. Tidak datang. Nah, setelah beberapa lama setelah dia menikah, Nabi Ibrahim datang, ketemu dengan istri Nabi Ismail. Berarti kan mantunya ya. Nah, karena pada saat pernikahan tidak datang, ini antara mertua sama menantu nggak saling mengenal. Tapi Nabi Ibrahim tahu ini adalah istrinya Ismail. Tapi mantunya nggak kenal bahwa ini mertuanya. Ditanyalah dia dengan nantinya, gimana kabar suami kamu, baik? Terus gimana kerjaannya dan lain-lain. Ternyata dia banyak ngomongnya cuma gitu doang. Ini pas-pasan di sini dan lain-lain. Walaupun itu sifatnya relatif ya, tapi kan ini kan bicara masalah tiap orang itu punya ekspektasi yang berbeda dari itu. Tapi dengan banyak berkeluh kesah tersebut, Nabi Ibrahim bisa mengambil kesimpulan.
Akhirnya sebagai seorang tua, dia berusaha mengintervensi secara halus. Dengan cara apa? Dia cukup menyampaikan kata kepada si istri, si menantunya ini, tolong nanti kalau Ismail pulang, bilang kayaknya pintu ini harus diganti. Itu bahasa tersirat, dan tapi itu sebuah intervensi, bukti perhatian dari seorang ayah kepada anaknya bahwa istrinya begini pendapat dia. Nah, terus kemudian pulanglah Nabi Ibrahim menuju Uz. Terus pada saat sore hari datanglah Nabi Ismail pulang bertemu dengan istrinya. Istri cerita bahwa dia bertemu dengan seorang tua, bla 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 segala macam. Terus apa yang kamu cerita? Aku cerita apa adanya. Terus dia bilang apa lagi? Dia bilang bahwa kayak pintu itu katanya harus diganti. Nah, itu adalah makna tersirat dan hanya Nabi Ismail yang bisa menafsirkan ya, menafsirkan. Nabi Ismail menafsirkan bahwa dia tahu masukan ayahnya dan sebagainya. Akhirnya disampaikan, kamu tahu nggak bahwa yang tadi itu siapa? Tidak, itu adalah ayah.